Ya gawe ang diri. Allah gawe diri donin. Sak begawe no Allah, sak tegawe no Allah donin. Tetap mencari seke. Sak begawe no Allah, sak tegawe no Allah. Tetap sak tegawe kaja sak begawe no ya seke sebenarnya nih. Meno bayane. Karo soal lamun kade bahasa Indonesia laun nyala jarin telau dalam ilmu nih. Nah, meno aneh, amu milih pasal paham ya. Termasuk mami ugik-ugik termasuk. Memprotes dia tidak dijawab pertanyaannya. Termasuk mami ugik-ugik. Insya Allah dari mana dia kah? Enggak terjelas. Enggak, dari insya Allah mami ugik-ugik insya Allah ya sudah saya singgung di sini ya. Ya, mudah-mudahan semua itu atas izinnya Allah, Mi. Kalau bukan atas izinnya Allah tidak bisa. Maka kita harus kembali hanyalah kepada Allah. Jangan kita kembali kepada yang lainnya. Jangan kita meminta segala sesuatu kepada yang lainnya. Hanyalah kepada Allah saja. Nah, itu. Jangan menduakan diri. Jika kita menjadi dua ya, seperti contoh tadi, jika ada pandangan saya dan pandangan Allah, menjadilah dua pandangan. Jika menjadi dua, syirik. Ya. Syirik. Bisa dibilang syirik kopi, iya bisa juga. Yang jelasnya syirik saja sudah. Nah itu, menduakan Tuhan. Nah itu, tidak secara sengaja kita menduakan Tuhan. Tidak secara sengaja kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah dua. Tapi kita masih mengatakan bahwa pandangan saya dan pandangan Allah. Saya bisa memandang, Allah bisa memandang. Menjadilah dua pandangan. Itu kalam saya bisa berkalam. Allah juga bisa berkalam. Menjadilah dua kalam. Jangan sampai seperti itu. Maka kalau kita masih seperti itu, jangan berharap untuk bisa menduduki surga-surga itu. Nah itu, surga-surganya Allah itu. Jangan bermimpi. Sekalipun kita taatnya kita seperti apa. Karena kita masih mengatakan diri kita yang mampu dan bisa menyembah. Ya, tetap kembali ke innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah tuh sembah diri jadinya. Gitu. Allah paham diri jadinya. Di sini bukan kita melarang orang sholat ya. Yang terpenting perlu kita pahami. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa kita dan yang mampu dan bisa untuk menyembah kepada Allah. Jika kita mengatakan kita yang mampu dan bisa menyembah kepada Allah, syirik juga kita. Kufur juga kita. Nah seperti itu. Supaya kita tidak kufur dan kafir, tidak syirik ya. Kembalilah kepada yang tunggal, kembalilah kepada yang satu, kembalilah kepada yang esa, kembalilah kepada yang ahad. Apa artinya hari-hari kita azan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita azan, kita selalu mengatakan setiap waktu, setiap saat. Kita mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi tidak pernah kita kembali kepada keesaan Allah. Itu. Allah Maha Tunggal katanya. Allah cuma sendiri. Tapi kita kok nggak pernah bisa kembali kepada yang satu. Nah itu. Nah marilah kita sama-sama luruskan diri, perbaiki diri, benahi diri, maka ma'rifatlah kepada Allah. Atau mengenal kepada Allah artinya ya. Atau merapat kepada Allah. Atau mendekat kepada Allah. Itu. Cara kita mendekat kepada Allah, banyak cara. Sholat 5 waktu, puasa berzakat, mengajarkan juga. Itu. Termasuk pergi haji juga. Tapi jangan mengatakan kita yang mampu dan bisa berhaji. Nah, di sini perbedaannya. Itu.
Jangan mengatakan kita yang punya uang untuk pergi haji. Tidak ada lain. Hak. Kepunyaan Allah semua. Kepunyaan Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, dan matiku semua itu adalah atas kehendak Allah semata. Berarti tidak ada daya dan upaya yang ada pada diri zahir saya. Kecuali semua itu semata-mata adalah atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, saya tidak mampu dan tidak bisa mengatakan segala sesuatu. Kecuali semua itu kembali kepada yang tunggal, yang esa, tunggal hidup dan tunggal rasa. Rasa itulah yang menjadi rahasia. Rasa itulah Rasul kita, Rasulmu. Itu yang disebut dengan Rasul, rasa. Tunggalkan rasa di dalam rasaku. Tunggalkan hidup di dalam hidupku. Itu. Tunggalkan kehendak di dalam tunggalku. Tunggal sudah manusia itu. Nikmat perjumpaan kepada Allah yang biasa disebut zuk, nikmat yang tidak bisa tertandingi, yang tidak bisa dibayang-bayangkan. Itulah surgamu, adalah nikmat berjumpa dengan Allah apabila kita sudah mengenal atau mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu nikmat rasanya, senang rasanya, tenang rasanya. Sudah tidak memikirkan utang biar kita banyak utang gitu. Nah itu karena nikmat rasa sendiri. Siapa yang punya nikmat? Allah. Kepada siapa nikmat itu? Kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dari Allah untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua itu datang dari Allah kata kita. Hari-hari ya. Semua itu kembali kepada Allah kata kita. Hari-hari. Semua itu dibarengi dengan Allah kata kita. Hari-hari. Tapi tidak pernah kita bisa dan mampu melihat diri. Hanya diri orang saja yang kita lihat. Kita kerap membaca orang. Tapi tidak pernah kita mampu dan bisa membaca diri sendiri. Maka bacalah diri, ikroklah diri di dalam diri. Pelajarilah diri di dalam diri. Maka marilah kita sama-sama mengenal jati diri atau marifat diri. Marifat kepada diri sendiri. Allah marifat kepada dirinya. Allah kenal kepada dirinya. Begitu. Nah, seperti itu. Di manakah kekuatan manusia itu? Di mana kekuatan manusia? Tidak ada. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada dayanya manusia. Boneka semata-mata. Nah, itu. Badan ini yang dimaksudkan ya. Quwata ilah, kecuali Allah semuanya. Begitu, atas kehendaknya. Begitu. Di manakah letak kesempurnaan manusia itu? Tidak ada sempurnanya manusia ya. Kecuali Allah sempurnakan diri di dalam diri manusia. Nah itu. Allah yang menyempurnakan dirinya di dalam diri manusia. Ya. Allah itu ya. Kalau ia mau duduk dimanapun hancur ya. Kalau dia duduk di gunung hancur. Seperti pada kisah gunung Tursina itu ya. Hancur lebur. Maka Musa jatuh pingsan ya. Nah di situ. Maka Allah itu satu-satunya tempatnya bisa dan mampu duduk, bersemayam, bersemedi, bertapakur hanya pada diri manusia yang mampu dan bisa, yang kuat, yang mempunyai daya, memiliki cahaya, yaitu cahaya Muhammad, cahaya rasa, cahaya Rasul. Nur Muhammad yang dimaksud dengan cahaya Rasul,
Cahaya rasa Nur Muhammad itu adalah cahaya hidupmu, cahaya rasamu, dan cahaya kalammu, dan cahaya di dalam segala macam apa yang ada. Semua itu tercipta atau datangnya dari cahaya sebenarnya. Itu coba contoh ya. Kalau kita tidak ada cahaya matahari, bagaimana? Kira-kira kita bisa hidup atau tidak? Tidak bisa, tidak ada cahaya. Berarti kita itu tandanya membutuhkan cahaya untuk menerangi cahaya yang lebih besar di dalam diri ini atau pada alam sagir yang lebih luas daripada alam yang di luar diri. Nah, seperti itu. Supaya kita mendapatkan cahaya, marilah kita sama-sama makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Ini kata Rasulullah, ya. Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Aku adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Paling paham kepada Allah. Nah itu, paling rapat kepada Allah. Ya. Nah, kenapa kita mengatakan ilmu ini adalah ilmu bid'ah atau ilmu baru? Keliru, 1000 keliru kita. Kalau Rasulullah mengatakan aku orang yang paling kenal kepada Allah, berarti Rasulullah lebih kemakrifatannya kepada Allah. Kenapa kita tidak mau ikut makrifat kepada Allah? Nah itu, kenapa kita tidak mau mengenal kepada Allah? Nah, marilah kita sama-sama ikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena maka adanya kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini adalah merupakan kalimat anjuran bahwa kita itu disuruh mengenal kepada Allah. Secara tidak langsung caranya Rasulullah memerintahkan kita untuk mengenal atau makrifat kepada Allah. Nah itu. Nah, sebagian besar kita itu nanti akhirnya jadi kebingungan kalau mempelajari ilmu yang mendalam ya. Akhirnya Rasulullah tidak secara langsung, tapi yang mengajarkan secara langsung kemakrifatan ini adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dialah yang mengajarkan kemakrifatan ini ya. Sehingga Sayyidina Ali pun tidak dimakamkan jasadnya, ada makamnya tapi tidak ada yang dimakamkan. Itu Sayyidina Ali. Kenapa kita tidak ingin secara kematian Sayyidina Ali ya? Nah itu. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah lepas dari sholat. Nah itu, tidak pernah juga lepas dari sholat. Maka sholat itu sebenarnya cara sembahnya badan, kata Rasulullah ya. Itu, sholat itu cara sembahnya badan, cara kita menyerahkan badan. Apakah cukup kira-kira hanya badan saja yang kita sembahkan, yang kita serahkan? Semua itu harus diserahkan, semua itu harus disembahkan. Seperti jasad, hati, nyawa, dan roh. Kita harus sembahkan. Kita harus serahkan. Semua. Yuk coba seandainya tidak ada salah satunya. Tidak bisa hidup juga. Seandainya kita tidak ada roh bagaimana? Seandainya kita tidak ada nyawa seperti apa? Seandainya kita tidak ada hati. Sakit hati saja sudah bagaimana? Mau operasi ke Amerika. Nah itu. Seandainya tidak ada jasad juga bagaimana? Maka keempat-empatnya ini semua harus berjalan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arti syariat itu badan, arti tarekat itu hati. Arti tarekat itu adalah hati. Arti hakikat itu adalah nyawa dan arti makrifat itu adalah roh. Maka jika gugur salah satunya sebenarnya ya, salah satunya tidak berjalan atau tidak ada, maka gugurlah semua. Maka marilah kita semua
tetap kita akan kembali ke kulit kita. Jangan lupakan kulit kita ya. Jangan lupakan kulit kita. Jangan kita seperti ibarat kacang ya, lupa kulitnya. Nah itu. Memang kulit itu tidak berfungsi, tapi berfungsi untuk melindungi biji. Kalau seandainya tidak ada kulit, cepat sekali dia digerogoti dengan semut. Seandainya tidak ada kulit, cepat sekali dia ditembusi dengan bubuk. Kalau istilah Lombok bubuk, nggak tahu yang lainnya. Kayaknya bubuk juga. Karena bubuk dia ya, hancur dia. Nah, kayak bubuk kopi, bukan hitam warnanya. Nah itu. Nah seperti itu. Kalau tidak ada kulit. Sama halnya kita ya. Kalau kita tidak menjalankan syariat, dalam artinya tidak kembali ke dasar awal atau tangga pertama ya. Tangga kedua, ketiga, dan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Yaitu syariat, tarekat, hakikat, marifat, musyahadah, mukasafah, dan mahabbah. Seandainya kita hilangkan tangga satu, masa kita mau lompat jauh sekali, kaki kita melangkah, tembus tidak ke tangga dua langsung satu kali. Enak tidak rasanya? Ini menandakan suatu bukti nyata bahwa kita semua sekalipun kita sudah paham pada kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus turun kembali ke tangga satu. Harus kembali ke kulit kita. Jangan lupakan kulit kita sekalipun hanya sekedar untuk pelindung. Itu. Jangan keris itu lupakan sarungnya. Kalau pisah sarung dengan kerisnya, seperti apa? Diinjak orang terluka. Nah itu, kalau keris sudah keluar dari sarungnya, berarti mau membunuh orang. Dalam artinya, kalau hanya makrifat saja yang kita jalankan, saya rasa masih kurang pas, kurang benar. Nah itu, ini setengah jawaban dari lalu ugik-ugik ya. Nah itu, maka kalau bisa, mari kita sama-sama kembali juga ke tangga pertama. Dalam artinya, kembali juga ke syariat. Asal jangan sampai mengatakan diri kita yang mampu menyembah dan bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah sembah diri. Seperti itu caranya, supaya perbedaannya itu ada atas gerak-gerak Allah, atas kehendak-kehendak Allah. Nah, seperti itu caranya. Akhirnya kita sudah tidak sama seperti perbuatan kita semasa kita masih dalam tahap-tahap tangga pertama, dalam artinya dalam syariat saja. Supaya kita itu dalam artinya, kita ambil contoh ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia itu orang makrifat, tapi dia kerap juga untuk menjalankan 5 waktunya. Itu Utsman, Sayyidina Utsman juga dia menjalankan hakikat ya, kebenaran kepada Allah, tapi dia juga masih menjalankan 5 waktu karena dia tidak mau melepaskan kulitnya. Kasihan kalau dibuang kulit itu. Nah itu kasihan. Nah seperti itu. Nah tapi ya, kalau dalam pandangan kita harus selalu memandang yang dalamnya. Jangan kita pandang yang zahirnya. Nah, luar dan dalam, zahir dan batin, sama rupa dan sama rasa, sama kehendak. Nah, seperti itu. Disitulah perbedaannya, perbuatan-perbuatannya orang-orang yang betul-betul memahami diri sekalipun sama mengerjakan di dalam kesyariatan. Maka contoh saja ya. Contoh saja para wali-wali kita, ke-9 wali ya. Semua itu kembali juga kepada syariat. Nah itu, semua kembali kepada syariat. Memang syariat ini sungguh berat, luar biasa ya. Kecuali orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul dalam artinya menghambakan yang jasadnya zahir ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau betul-betul menjadi orang yang penurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penurut itu ya orang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sama seperti kita, kalau kita penurut sama orang tua kita, paling disayangi oleh orang tua kita. Seperti itu.
Tapi kalau kita tidak mau penurut sama orang tua kita, paling tidak disenangi oleh orang tua kita. Sama juga halnya seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesempurnaan hidupnya Allah ada pada diri manusia. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rasaku, kata Allah. Aku yang menjadi rasanya di dalam diri manusia.